Shalom, puji Tuhan, jemaat Mahanaim, saat ini kita datang menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menghampiri Tuhan. Dia satu-satunya tempat perlindungan kita, hanya Dia juru selamat kita yang layak kita puji. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami merendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
kami hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Ku datang darimu. Pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Seruan hati kami, Engkau pegang tangan kami Tuhan. Shalom sahabat Mahanaim dimanapun berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam program streaming pada saat ini. Doa kami Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian pasal 13. Saya baca buat Bapak Ibu semuanya ayat 8 sampai ayat 15. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita diperhadapkan pada pilihan, di mana kita harus membuat atau mengambil keputusan yang tepat. Nah, ada beberapa contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana orang-orang atau umat-umat Tuhan yang mengambil keputusan yang salah dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya contoh ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanan di padang gurun membuat mereka ketika kelaparan, mereka mengambil keputusan, menentukan pilihan untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika mereka mengalami kehausan, mereka mengambil keputusan untuk marah, salahkan Musa, salahkan Tuhan, salahkan keadaan dan sebagainya. Nah, ini keputusan yang salah. Begitu juga dengan Yunus, ketika Tuhan suruh untuk ke Niniwe,
membawa kabar supaya orang-orang di Niniwe bertobat di hadapan Tuhan, justru Yunus, nabi Tuhan ini, dia mengambil keputusan untuk pergi ke Tarsus. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan pada pilihan untuk kita mengambil keputusan. Dalam berbagai macam situasi, kita harus mengambil keputusan. Nah, akhir-akhir ini kita sedang menghadapi yang namanya wabah corona ya di Indonesia. Nah, mari di dalam situasi seperti ini saya berdoa kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita bisa mengambil keputusan yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, belajar dari peristiwa Abram dan Lot, ya, kita belajar dari peristiwa ini di mana Abram dan Lot sejak orang tuanya meninggal, dia ikut pamannya, ya, Abram. Nah, ketika mereka jalan bersama-sama, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mereka punya kambing domba yang begitu banyak jumlahnya. Nah, sampai suatu saat karena saking banyaknya kambing domba, para gembala mereka memperebutkan lahan, mungkin memperebutkan tempat yang banyak rumputnya, memperebutkan tempat yang banyak airnya, sehingga sering mereka berantem satu sama lain. Nah, ketika Abraham melihat peristiwa seperti itu, maka orang yang lebih tua, dia lebih bijak. Kemudian dia menawarkan kepada Lot, keponakannya, ya, kita pisah aja. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Nah, ini kan merupakan keputusan, ya, diperhadapkan pada pilihan, keputusan. Nah, kita harus mengambil putusan yang tepat, pilihan yang tepat, supaya kedepannya itu benar-benar kasih Tuhan, penyataan Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar. Yang pertama dari seorang yang bernama Lot. Lot ini sayang sekali ketika tawaran itu datang kepada dia. Padahal Tuhannya sama, ya, Tuhan yang dia sembah sama dengan Tuhan yang disembah Abram. Ya, sama. Sayang sekali ketika tawaran itu datang, Lot dia tidak datang dulu cari Tuhan, tanya Tuhan dulu, tapi justru kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Nah, ini seringkali ya, waktu pilihan itu diperhadapkan pada kita seringkali mengambil keputusan dengan cara melihat apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Lot, waktu tawaran itu datang dalam hidupnya untuk ngambil keputusan, dia tidak tanya dulu sama Tuhan, dia tidak datang dulu sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi justru Lot, dia melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Saudara, cara pandang manusia cenderung salah. Dosa pertama manusia itu karena melihat. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi perempuan itu melihat. Nah, hati-hati yang wanita ya, saudara ya. Setan tidak takutin saudara, tidak jatuhkan saudara dengan pocong, dengan genderuwo, kuntilanak, tidak. Tapi seringkali setan jatuhkan para wanita dengan diskon besar-besaran di mal-mal. Melihat diskon, wah besar-besar, itu bahaya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke peristiwa Abram dan Lot. Lot ketika ditawarkan, ada tawaran datang dalam hidupnya untuk memilih, menentukan pilihan. Sayang sekali Lot dia tidak tanya dulu kepada Tuhan, dia tidak berdoa dulu kepada Tuhan, tapi dia mengandalkan penglihatannya. Dia mengandalkan cara pandangnya, ya, dia memandang dan dilihatnya lah. Cenderung manusia itu cara melihatnya salah, saudara. Saudara, Nabi sekelas Samuel saja, dia pernah salah karena melihat. Ketika Tuhan suruh untuk mengurapi, ya, salah satu anak dari Isai, ya, kemudian Samuel datang ke rumah Isai. Isai panggil 7 anaknya. Keluar pertama yang bernama Eliab.
Wah, kelihatannya gagah. Kelihatannya badannya kekar. Ini apalagi prajuritnya Saul. Samuel sempat karena dia melihat dengan matanya secara jasmani, sempat terkecoh, sempat tertipu. Wah, ini mungkin rajanya orang Israel. Ketika dia hendak urapi, Tuhan tegur, bukan dia Samuel. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati dari orang. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita salah, cara pandang kita salah. Nah, Lot waktu mau mengambil keputusan, sayang sekali dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dia pandang. Nah, ini letak kesalahan dari Lot. Nah, coba lihat apa yang dilihat oleh Lot di dalam ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Nah, satu yang dilihat Lot adalah banyak airnya. Banyak airnya. Mungkin pikir Lot, karena kambing dombanya banyak, tentunya butuh banyak air. Nah, di lembah Yordan waktu dia lihat, wah, ini banyak airnya, banyak airnya. Saudara, jangan tertipu dengan kata banyak. Banyak tidak jaminan itu berkualitas. Tidak jaminan segala sesuatu yang banyak itu berkualitas, tidak jamin. Tuhan Yesus juga tidak terlalu memusingkan dengan banyak. Kalau Tuhan Yesus memusingkan banyak, waktu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Harusnya setelah peristiwa itu terjadi, Yesus bisa saja mendirikan gereja GPDI dengan nama 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus, karena Yesus memang tidak mencari banyak. Karena banyak tidak jaminan itu berkualitas. Nah, akhir-akhir ini banyak orang membicarakan tentang corona. Banyak orang diliputi oleh ketakutan. Banyak orang diliputi kecemasan, kekhawatiran. Bagaimana usaha saya, bagaimana kesehatan saya, bagaimana keluarga saya, dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dengan banyaknya orang bicara tentang ketakutan, kemudian kita mengambil keputusan untuk takut, ya kita akan benar-benar mengalami ketakutan dalam hidup ini. Kalau kita mengambil keputusan untuk cemas, ya benar-benar kita akan cemas. Benar-benar kita akan susah. Tetapi mari di tengah situasi seperti ini, situasi di mana banyak orang bicara tentang corona, ketakutannya terhadap corona, kecemasannya terhadap ini, usahanya, pekerjaan, dan sebagainya. Mari di tengah situasi seperti ini, jangan kita ngikutin alur kebanyakan orang. Tetapi mari kita ikuti alurnya Tuhan. Karena Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari di tengah situasi seperti ini, jangan kita andalkan penglihatan kita untuk mengambil keputusan, tetapi mari kita andalkan Tuhan. Yang dilihat Lot yang kedua, kalau saudara kembali ke kitab Kejadian pasal 13 ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Nah, itu yang dilihat Lot. Seperti taman Tuhan. Yang pertama dia lihat banyak air, yang kedua dia lihat seperti taman Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Hanya seperti. Seperti taman Tuhan, bukan berarti itu taman Tuhan, bukan. Seperti taman Tuhan, tapi itu bukan taman Tuhan. Saya harap kita mengerti ya di rumah. Seperti. Nah, kata seperti identik dengan tiruan. Ya, tiruan, palsu. Nah, jangan kita sebagai anak Tuhan, kita seperti anak Tuhan. Sepertinya pelayan Tuhan. Sepertinya, aktif di gereja. Nah ini, saudara. Jangan kita lihat
wah itu sepertinya orang baik, sepertinya dia melayani Tuhan, sepertinya dia pendeta dan sebagainya. Nah mari, sepertinya bukan, ya Lot seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Nah itu identik dengan tiruan, palsu. Nah ada satu yang perlu saudara ketahui berkaitan ini. Barang yang palsu pasti harganya jauh lebih murah daripada barang yang asli. Jauh lebih murah. Yang asli pasti mahal. Yang asli pasti berkualitas. Yang asli pasti harganya jauh lebih mahal daripada yang palsu. Ya, daripada yang tiruan, KW1, KW2, KW3. Nah, saudara, kita ini melalui darah Kristus sudah ditebus dengan darah yang mahal. Melalui pengorbanannya Yesus di atas kayu salib. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ya, kita akan memperingati di mana Yesus sudah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, itu dia tebus kita dengan darah yang mahal. Harusnya saudara yang dikasih Tuhan, kelakuan kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kelakuan yang mahal, bukan yang murahan. Jangan jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang murahan. Karakter kita murahan, tutur kata kita murahan, kelakuan kita murahan. Kenapa? Karena Yesus sudah tebus kita dengan darah yang mahal. Engkau berharga di mata Tuhan. Harusnya kelakuan kita ini kelakuan yang mahal. Harusnya tutur kata kita mahal. Harusnya perbuatan kita itu mahal, berharga di mata Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang murahan. Seperti identik dengan tiruan palsu. Nah, kalau saudara di tengah situasi ini, ya contoh misalnya, di tengah situasi ini, saudara memutuskan untuk saudara mengeluh kepada Tuhan. Untuk saudara mungkin salahkan si A, salahkan pemerintah, salahkan mungkin kepala daerah, salahkan aparat keamanan, salahkan gereja, salahkan bahkan kita salahkan Tuhan. Itu saya rasa itu kelakuan yang murahan. Tetapi tindakan yang mahal di hadapan Tuhan adalah ketika kita di tengah situasi seperti ini, kita akan berkata seperti Nabi Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, lembu, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Tapi aku akan tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Aku akan tetap beria-ria karena Allah sudah menyelamatkan kita. Itu baru kelakuan yang mahal. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi ini jangan kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat dari kebanyakan orang. Jangan mengambil keputusan dari apa yang kita lihat sepertinya, tapi bukan asli. Nah, saya harap kita menjadi anak-anak Tuhan yang mahal di hadapan Tuhan. Melalui darah Yesus, benar-benar itu diwujudkan dalam setiap kelakuan kita, tindakan kita mahal di hadapan Tuhan. Tutur kata kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita, cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, itu mahal di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Abraham, bagian yang terakhir. Saudara perhatikan ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, nah dikatakan berfirmanlah Tuhan. Nah ini, memang Abram dapat bagian yang tidak banyak air, pasti. Ya, sisa dari Lot. Lot lihat banyak air, lihat wah prospek, lihat sepertinya taman Tuhan. Ya, seperti taman Tuhan. Nah Abraham pasti sisanya, pasti mungkin lahannya atau tempatnya tidak ada banyak air, mungkin. Atau mungkin tempatnya tidak seperti taman Tuhan, mungkin tidak banyak rumput. Mungkin orang dunia berpikir tidak ada prospek, tidak ada harapan, tidak ada harapan ke depan gimana. Nah di tengah situasi seperti ini mungkin saudara akan berpikir, aduh gimana, ya sepertinya kok nggak ada harapan. Dengan adanya wabah corona ini mungkin penghasilan kita berkurang, pendapatan kita berkurang, mungkin kerjaan kita kacau balau dan sebagainya, dan kena dampak di mana-mana.
ya saudara yang dikasih Tuhan. Semuanya sepertinya nggak ada harapan ke depan. Tapi percayalah Pak, ketika ada firman Tuhan datang, ketika Tuhan berfirman, maka apa yang kelihatan tidak ada harapan, Tuhan akan buat itu menjadi harapan dalam hidup kita. Amin. Karena itu jangan kita khawatir. Jangan kita ambil keputusan untuk ikut-ikutan orang banyak dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan dan sebagainya. Tapi mari di tengah situasi yang mungkin tidak menguntungkan kita, mungkin sepertinya tidak ada harapan, kita cari Tuhan, cari firman Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan berfirman, maka yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena itu mari tetap cari Tuhan, tetap tinggal selalu di hadirat Tuhan, tetap baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Satu hal yang kita percaya, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, di tengah situasi dunia yang akhir-akhir ini tidak menentu, sepertinya tidak ada harapan. Kami perlu Tuhan, karena Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya sumber jawaban kami. Kami tidak takut terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Lindungi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di kota Rembang, baik yang ada di luar kota, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada tempat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet menteri, jajarannya sampai kepala-kepala daerah tingkat bawah. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka semua. Berikan kesatuan mereka untuk bisa menangani wabah ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tangan-tangan dokter, perawat yang merawat di garis depan, Tuhan lindungi mereka, berkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita tadakan tangan kita berdoa. Terimalah berkat, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.